datang di Notlist Class. Hari ini kita akan membahas topik menarik dan relevan yang telah dibahas oleh Bu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Keuangan Publik. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas prinsip, pokok, pengaruh dan dampak pengeluaran negara. Prinsip pokok dalam pengeluaran negara. Adam Smith mengungkapkan prinsip-prinsip pokok pengeluaran negara, Canons of Government Expenditure. Yang pertama adalah asas moralita. Nah, asas moralita mengacu pada seperangkat prinsip dan nilai yang berhubungan dengan baik dan buruk dalam perbuatan manusia. Moralitas kemungkinan membedakan tindakan yang sesuai dengan norma dan etika dari tindakan yang tidak pantas. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan asas moralitas. Kemampuan. Yang pertama, kemampuan membedakan, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Ini melibatkan pertimbangan etika dan nilai-nilai yang membentuk pandangan kita tentang moralitas. Yang berikut ada kehendak bebas dan tanggung jawab. Moralitas melibatkan kebebasan dan tanggung jawab. Kita memiliki kebebasan untuk memilih tindakan kita, tapi juga bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang ketiga ada perilaku berdasarkan nilai. Jadi moralitas memandu perilaku kita, nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia membentuk dasar moralitas kita. Adapun penerapan dalam kehidupan, moralitas memandu perilaku kita, nilai-nilai seperti moralitas bukan saja teori, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita memperlakukan lingkungan, dan bagaimana kita membuat keputusan adalah bagian dari moralitas kita. Nah, yang kedua, ada asas nasionalita. Nah, adalah prinsip yang menekankan pentingnya kebangsaan dalam berbagai aspek hukum dan kebijakan. Dan dalam konteks ini, asas ini memiliki penerapan penting. Yang pertama adalah hukum pidana, hukum agraria, ada perlindungan warga negara dan kebijakan publik. Nah, yang ketiga ada asas kerakyatan atau demokrasi. Demokrasi ini adalah bentuk pemerintah di mana kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Dalam konteks demokrasi, terdapat berbagai asas pokok yang menentukan karakteristik dan prinsip dasar dari sistem demokrasi. Yang ketiga ada asas rasionalita. Asas rasionalita ini adalah konsep yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan untuk percaya atau tindakan seseorang dengan alasan untuk bertindak. Berikut ada asas fungsionalita atau asas teologis. Asas fungsionalitas dan asas teologis ini adalah konsep yang memiliki perbedaan mendasar dalam aplikasinya. Asas fungsionalita ini berfokus pada fungsi dan peran yang efektif dalam suatu sistem atau organisasi. Dalam konteks hukum, asas fungsionalitas ini menekan pada pembagian tugas dan wewenang yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Contohnya dalam sistem peradilan, asas fungsionalitas memastikan bahwa setiap lembaga, penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan memiliki fungsi yang terpisah dan koordinasi yang baik. Kalau asas teologis, ini berkaitan dengan prinsip-prinsip teologi yang menjadi dasar dalam pemikiran dan tindakan. Dalam konteks agama, asas teologis dapat berarti interpretasi dan penerapan ajaran agama berdasarkan pemahaman teologis tertentu. Sebagai contoh, dalam Islam, prinsip teologis dapat mempengaruhi cara penegakan hukum syariah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun asas keseimbangan dan keadilan, fundamental prinsip yang tadi saya sebutkan tersebut sebagai 7 canons atau
7 asas di mana ketujuh asas tersebut saling berkaitan dan saling mendukung sebagaimana sifat unsur-unsur dalam suatu sistem. Berikut adalah pengaruh pengeluaran negara. Nah, pengeluaran negara merupakan perwujudan kebijakan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu, lewat kebijakan pengeluaran negara diharapkan dampak-dampak yang sudah diprediksikan secara terencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Dampak dari pengeluaran pemerintah pun juga ada. Pengeluaran negara ini merupakan uang yang keluar dari kas negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa jenis pengeluaran negara seperti belanja pemerintah. Nah, ini mencakup semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik. Yang kedua juga ada subsidi. Nah, pemerintah memberikan subsidi untuk membantu menurunkan harga barang atau jasa tertentu agar terjangkau oleh masyarakat, seperti subsidi bahan bakar atau pangan. Ada transfer ke daerah dan dana desa. Jadi pengeluaran ini digunakan untuk mendanai pemerintah daerah dan desa, termasuk pembangunan di tingkat lokal. Ada juga pembayaran utangnya. Negara juga menggunakan sebagian dari pengeluarannya untuk membayar bunga dan pokok utang negara. Ada juga pengeluaran untuk investasi. Nah, ini adalah pengeluaran yang digunakan untuk investasi dalam